Ingat loh, orang Indonesia itu pertama sangat pemaaf, Betul. ya kan? Permisi, pemaaf. Permisi, Nggak tahu pemaaf pemaaf, atau pelupa ya. atau pelupa ya. Warnanya juga warna putih gitu, Pak. Iya, dari dulu tuh Pak Prabowo tuh Emang putih sukanya ya? warnanya putih Warna tuh. putih ya. Iya benar. Dari dulu mobilnya putih aja gini. Udah kayak ini, kayak orang Arab. Presiden kita yang sekarang ini nyata. Dia bilang dia mau bikin mobil kepresidenan, nyata keluar Nyata. 10 Betul. gitu ya. Kalau dulu kan ada orang tuh yang katanya mau bikin mobil Indonesia, ada udah ribuan yang pesan gitu ya. Tapi kemudian kita nggak tahu ya, nggak kelihatan. Mobil goib itu ya Pak. Mercedes, BMW, mobil-mobil Prancis gitu Betul. ya. Kenapa kok mereka tidak begitu gencar ke sana? Iya. Karena terus terang sih, mereka udah kalah Oh. sama Cina. Oh. Udah jauh disusul sama Cina yang berkaitan dengan electric car, Oh. electric vehicle. Oke. Cina tuh sudah terlalu maju. Iya. Pak Budi tuh pernah cerita sama saya soal mobil dinas Prabowo. Oh, Mobil oke. Prabowo. Kan saya waktu itu kan kayak, Pak bagus banget nih mobil Prabowo. Kita tuh waktu itu cerita dia habis pelantikan di MPR, terus dia itu jumpa fans lagi kan, ketemu warga tuh di HI, konvoy gitu. konvoy, Dia iya. ada sunroof ya kan. Mau. Pakai Maung ya. Mobilnya tuh Maung Pak ya namanya. Iya, mobil Garuda ya. Mobil Garuda ya. Garuda, Tapi ya. speknya tuh kayak Maung Kayak gitu. mau, Kayak Maung. ya mau. Kan waktu itu saya tanya Pak Budi, Pak ini mobilnya gokil juga nih. Satu, mobilnya warna putih, dia udah anti mainstream sendiri nih. Di mana-mana mobil kenegaraan tuh hitam. Hitam. Bahkan setahu saya kalau kantor-kantor instansi pemerintah mau pengadaan mobil, wajib hitam tuh biasanya tuh spesifikasinya. Iya. Kok tiba-tiba putih. Terus yang kedua ini mobil rakitan dalam negeri nih. PT Pindad punya. Ini mobil apa Pak? Saya tanya sama Pak Budi. Pak Budi cerita deh. Pak Budi itu cerita dong. Mobil apa itu sebenarnya? Sebelumnya mohon maaf yang sama yang membuat mobilnya ini bukan mau menilai, Iya. tapi sebetulnya saya mengagumi Poinnya itu sebenarnya. dengan kendaraan itu. Iya, betul. Karena gini, nggak banyak negara yang bisa membuat mobil kepresidenan. Iya. Nggak banyak, kecuali mereka yang udah punya pabrik BMW Jerman, Prancis gitu ya, Amerika gitu, mereka Jepang gitu kan udah bisa, Korea juga. Nah Indonesia nih, kita kan termasuk negara yang develop country. Betul. Ya, developing country Betul. ya. Betul. Masih GDP-nya masih $5.000 setahun ya, Pak. Bisa bikin mobil kepresidenan. Nggak cuma satu lagi, 10 bikinnya. Betul. Keren dong. Gitu ya. Nah, cuman tentunya mereka sih udah mikirin ya. Kalau namanya mobil kepresidenan pasti udah mikirin mengenai safety. Nggak mungkin sih enggak. Gitu. Nah, cuman sekarang adalah seberapa tingkat safety-nya. Nah itu. Dan seberapa tingkat kelengkapannya kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, mungkin saya karena kebiasaan berkaitan dengan apa ya, prevention yang berkaitan sama keamanan gitu ya. Saya tuh suka over spec gitu ya. Nah, terus kemudian saya melihat mobilnya presiden kita nih Pak Prabowo ini, itu mungkin disesuaikan dengan kondisi untuk di Indonesia. Nah, misalnya itu mobil engine-nya sendiri bukan engine yang dahsyat. Ya, berarti spek biasa. sedang aja gitu ya. Ya maksudnya kayak mobil pada umumnya kan Pak. Kalau dari sisi engine. Iya, engine pada umumnya, tapi yang sedikit di-upgrade lah, dikasih turbo dan segala macam gitu. Jadi apakah mobil itu spek engine-nya dahsyat kayak The Beast lah. Betul. The Beast yang Beast Amerika punya gitu ya? Enggak
enggak. Nggak usah gitulah. Apakah itu seperti mobilnya Kaisar Jepang yang itu juga speknya juga gila tuh, luar biasa gitu ya. Enggak. Jadi ini ya sedang aja gitu ya. Atau dibandingkan mobil Jokowi misalkan pakai Mercy kan, Pak ya? Jokowi sebelumnya kan pakai Mercy yang Jauh. kenegaraan itu kan. Kalau Mercedes kan Itu makanya memang ya. mobil untuk itu. Iya, makanya Jauh. memang peruntukannya buat itu kan, Pak ya? Memang peruntukannya untuk itu. Kalau ini kan enggak gitu ya. Terus kemudian kalau saya lihat dia pakai tipe bannya itu adalah RFT. Jadi ban yang kalau kempes masih bisa dijalanin gitu ya. Nah, itu sama seperti kalau kita beli mobil BMW atau beli mobil Mercedes yang baru-baru itu, Betul. pakai selalu semuanya banyak RFT. Kalau kita bocor di tengah jalan ya kita pasti pakai sampai kira-kira 50 kilo, it's okay. Tapi kalau untuk mobil kepresidenan bukan hanya sampai situ, ditembak juga nggak bisa gitu loh. Jadi bannya harusnya ban Kevlar harusnya ya, yang Bulletproof. yang iya, jadi harus kuat sekali gitu loh. Jadi bukan cuma RFT aja gitu. Terus bodinya ya oke lah, kena tembakan rifle sih masih tahan gitu ya. Tapi kalau bom ya nggak tahu gitu. Iya, betul. Gitu. Ya. Tapi secara umum untuk menjaga presiden kita di Indonesia, Cukup safety. di kota-kota besar yang kita lihat, kalau ada pihak yang mau mencederainya gitu kan, paling-paling apa sih, lempar telur kali ya. Minim lah. Minim gitu ya. Dan orang Indonesia tuh, ingat loh, orang Indonesia itu pertama sangat pemaaf, Betul. ya kan? Permisif, pemaaf. Permisif, Atau pemaaf, atau pelupa ya. atau pelupa ya. Dan kedua itu kita lihat gini aja, kalau di kampung ada orang mau maling motor, wah yang ngeroyok pasti banyak. Betul. Nah ini pemain ada orang mau nyerang Presiden presiden kita gitu ya, wah yang ngeroyok dia pasti banyak gitu ya. Jadi pas pampresnya itu bisa akan dibantu oleh Betul. serombongan gerombolan rakyat kita gitu Betul, loh. betul. Jadi nggak inilah, Ya mungkin presiden merasa keamanannya sebenarnya sudah cukup, Pak ya. cukup lah untuk dalam negeri. untuk standar di dalam negeri sih Dalam oke negeri, iya. gitu loh. Tapi kalau beliau mau pergi misalnya ke Papua gitu ya, mesti masih agak riskan, Pak ya. nah, itu masih riskan kalau pakai itu. Betul, gitu loh. betul. Kalau masih di Jakarta, di Jawa, oke lah ya. ke Sumatera, ke Bali Iya. itu, ya ke Sulawesi, Kalimantan masih oke lah. Kalau ke IKN dia masih oke. Ini warnanya juga warna putih gitu, Pak ya. Iya, dari dulu tuh Pak Prabowo tuh Emang sukanya putih ya? warnanya putih Warna tuh. putih ya. Iya benar. Dari dulu mobilnya putih aja gini. Udah kayak ini, kayak orang Arab. Mungkin lama di Yordania. Kayak suka warna putih. Pejabat-pejabat Arab kan putih semua ya. Betul. Mobilnya putih-putih semua ya. Sedan-sedan putih. Gitu. Tapi itu oke lah, Pak ya. Untuk kalau saya sih ngambil positifnya, ya ini identitas kita lah. Dia kayak nunjukin ini walaupun cuma merakit ya, bukan Iya. meng-create ya. Iya. Kan. Ini dalam negeri punya nih gitu. Betul. Rakitan dalam negeri. Iya. Bikinan dalam negeri, dia bisa kasih lihat kepada tamu-tamunya bahwa ini loh. Pasti kepada tamunya apa? Berapaan Iya. tuh gitu kan. Warna Gitu ya. putih. Oh, ini bikin Indonesia Agak lain nih. bentuknya. Ya. Itu kan bagus kan. Meskipun sasisnya, engine-nya dia pakai mobil Toyota ya kalau nggak salah sih. Oh, bukan Korea, Pak. Nggak tahu ya, Toyota ya nggak salah sih. Ini Toyota sih. Kalau Maung iya ya, Toyota Hilux. Hilux ya, Hilux ya. kalau Maung yang sering dipakai itu, Pak. Yang sering dipakai itu. Ya, tapi ya oke lah untuk Indonesia udah paling tidak begini bahwa presiden kita yang sekarang ini nyata. Dia bilang
dia mau bikin mobil kepresidenan, nyata keluar Nyata. 10 Betul. gitu ya. Kalau dulu kan ada orang tuh yang katanya mau bikin mobil Indonesia, ada udah ribuan yang pesan gitu ya. Tapi kemudian kita nggak tahu ya, nggak kelihatan. Mobil goib itu ya Pak. Aduh. Lagi sibuk sama ijazah, Pak. Oh gitu ya. Oh, lu belum lulus toh. Ini panjang ini obrolan kita. Aduh. Oh, ya udahlah. Itu kalau yang itu biarkanlah yang itu. kita ngobrol yang ini aja, yang enak-enak aja ya. Nah, saya tuh juga sebenarnya mau sama-sama pingin denger review Pak Budi tentang kehadiran EV, Pak. Electrical Vehicle. Oh, EV. EV. Oke. Mobil listrik. Ya, mobil listrik. Jadi kan yang pertama mobil listrik ini cukup menurut saya Pak ya, saya lihat terutama di Jakarta itu cukup banyak peminat. Dari sisi efisiensi dia hemat, dari sisi pajak, dari sisi bensin ya. Cuma saya belum tahu reliable-nya di jalan nih Pak, karena mobil listrik ini nggak tahu ya, saya tuh baca Pak di media sosial kayak mobil BYD Seal aja, yang sedan itu, harga udah di bawah gopek nih sekarang katanya. Iya. Kayak Purna jualnya tuh luar biasa turunnya gitu. Ini problemnya apa nih Pak sebenarnya mobil EV ini, mobil listrik ini? Mobil EV itu sebetulnya sih ya mobil untuk salah satu untuk mobil masa depannya. Iya. Karena kan kita mengurangi pollution ya dengan adanya itu. Betul. Cuman Indonesia untuk infrastrukturnya sih sebetulnya belum ya Pak? mendukung itu. Belum merata ya? Misalnya nih pembangkit listriknya juga masih batu bara. Betul. Gitu. Sama aja kan sebenarnya. Sebetulnya sama aja Iya, gitu ya. Jadi cuma di jalan aja dia tidak mengeluarkan CO2-nya itu aja sih sebetulnya. Nah, EV sendiri itu sebetulnya sih mobil bagus ya. Mobil bagus. Cuman karena masyarakat Indonesia ini mungkin masih punya rasa was-was. Iya. EV sendiri baru mulai dijual kan kira-kira berapa tahun sih? 2-3 tahun yang Betul, lalu ya. betul. Nah, karena ketakutan dengan dia bilang bahwa ini kalau baterainya sudah 8 tahun nanti harus diganti dan harga baterainya udah separuh harga mobil ya, gitu itu, kan. Ya. Ketakutannya di situ. Ya, mungkin iya pada waktu 2-3 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini seperti BYD itu selain dia bikin mobil, dia awalnya sebenarnya kan bikin baterai dia. Oh gitu. Dia awalnya adalah pembuat baterai. Ini baterai handphone kita nih. Ini BYD gitu. Nah, dia memang jago bikin baterai. Nah, sekarang ini baterai apa aja itu makin lama makin murah. Karena teknologi dan R&D-nya itu juga makin hebat. BYD itu punya insinyur yang masuk ke dalam tim R&D itu nggak tanggung-tanggung 100.000 orang insinyur untuk melakukan research and development. Buat baterai. Apa aja? Oke. Apa aja? Berarti serius dong itu perusahaan, Iya, bener. ya kan? Bukan perusahaan iseng-iseng main-main ya. Bener. Nah itu makin lama makin kesini itu harga baterainya BYD itu makin murah sebetulnya. Karena ya itu juga atas bantuan dari Indonesia dengan Nikelnya. nikelnya ya yang dipakai di sana itu kemudian makanya mereka diminta untuk bikin pabriknya di Subang. Betul. Lagi ongoing. Itu bukan cuma pabrik mobilnya tapi juga pabrik baterainya di situ. Ya. Itu juga di sana. Nah, itu saya yakin sih makin lama akan makin murah. Ya. Gitu ya. Nah,
Cuman kalau ditanya apakah saya akan beli mobil EV sekarang, Nah, itu pertanyaan saya juga, Pak. nah itu Dan kita semua tuh. kayaknya belum. Kenapa? Saya belum, karena gini, saya ini masih orang zaman dulu ya mungkin ya. Jadi kalau naik mobil Harus berisik. nggak ada suara knalpot tuh rasanya nggak enak gitu. Bener. Kok Itu diem? sensasi bawa mobil, bener. Mobilnya hidup nggak sih? Iya, bener. Betul, Pak. Bener. Selain daripada itu, karena gini, mobil elektrik itu kan semuanya kan serba elektrik Betul. dan semuanya pasti ada modul-modulnya, Banyak banget modulnya. banyak sekali kan. Bingung kadang. Nah, itu kalau rusak, kita kan cuaca di Indonesia itu cuma ada dua. Kalau nggak panas ya hujan Iya, gitu. benar. Akibatnya apa? Humidity tinggi, mengakibatkan si kabel-kabel itu kalau nggak getas ya dia Korslet. berkarat korslet Iya, gitu iya. ya. Nah, itu kalau udah korslet itu Semuanya. gimana gitu loh. Apakah hanya bisa diprotek per modul saja? Betul. Atau semuanya. Ataukah nanti kena connect dengan yang lainnya? Betul Itu sekali. yang masih saya belum seret untuk beli EV Bener. gitu. Tapi kalau mau beli mobil yang murah tadi Mbak Ayu bilang dan biayanya juga lebih murah, Betul. itu adalah mobil hybrid. Yes. Belilah hybrid. Yes, setuju. Jangan langsung ke EV. Ke EV. Belilah hybrid. Betul. Lebih bagus lagi kalau bisa plug-in hybrid. Apa tuh, Pak? Jadi yang pakai colokan. Plug-in hybrid. Dia pakai colokan, pakai bensin lagi. Karena gini, yang hybrid itu juga ada baterai yang kalau emergency bensinnya habis gitu ya, Iya. terus akhirnya terpaksa harus Ke pakai elektriknya. Mm. Itu ada yang bisa cuma beberapa kilometer, Betul. Iya. ada yang bisa puluhan kilometer Betul. listriknya. Betul. Nah ini jangan yang beberapa kilometer. Saya nggak mau sebut merek ya, saya tahu. Semua orang mobil tahu sebetulnya. Jadi belilah yang kalau pakai elektrik ya bisa kira-kira Iya. Nge-backup jangkauannya jauh lah, 60-70 kilo Iya, gitu iya. lah, gitu. Kalau cuma beberapa kilo, ya nanti mogok Setuju, lagi gitu. Setuju. Betul. Gitu. Jadi mendingan yang Hybrid. hybrid tapi yang kalau full elektriknya tuh bisa beberapa puluh kilo. Nah, itu harus dicek lah, mari kita cek. Iya, itu udah ada sih, Pak ya. Udah Ada ada. Harganya juga ya saling bersaing lah. Betul. Udah ada. Yang merek mobil yang buah kan, Pak ya. Jangan sebutin. Bagus banget, Pak. Ya, Cuman, itulah. Tapi saya setuju dengan Pak Budi tadi karena mereka tuh sudah full elektrikal, Pak ya. Kayak semuanya tuh basis tombol, Pak ya. Semuanya pakai tombol. Bahkan untuk transmisi aja kita tinggal kayak mencet doang gitu. Iya. Nah, itu juga agak bagi saya ya yang juga pengguna mobil agak khawatir memang, Pak. Ini memang kalau dia satu trouble apakah nanti Yang lainnya. iya yang lainnya kena, terus beresnya gimana? Apalagi kayak saya, Pak ya. Bukan tipe yang harus ke bengkel resmi kalau benerin mobil ya. Bengkel langganan aja gitu kan, Pak ya. Bengkel-bengkel depan rumah yang memang kita bisa ngopi bareng sama si tukang bengkelnya, ngobrol, tukar pikiran ya kan. Yang kalau ada yang rusak, udah kotak-kotak aja lah gitu, nggak harus ganti dulu spare partnya kalau masih bisa dipakai kan gitu ya, Pak ya, kita yang Kalau perlu, kalau mogok cari warung. Iya. Kali-kali aja ada busi di situ. makanya masih bener sih, Pak. Saya pribadi sih kayak belum siap aja kayak menerima itu gitu loh, kayak Betul. waduh ini cepat banget nih majunya gitu. Saya belum bosen nih pakai mobil konvensional gitu. Iya. Masih suka dengerin bunyi Suara diesel nih, teng mesinnya. teng 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 gitu ya kan. Itu. Kalau digas pasti bung Ayum. bung. Wah. Tapi benar sih kalau ya masing-masing orang, Pak ya. Kalau orang yang mau nyari efisiensi, nyari hemat budget ya, bebas ganjil genap, ya Iya, mau iya. lah. Oke. Tapi juga bebas ganjil genap juga itu kan hanya berlaku di Jakarta. Betul. Di mana-mana nggak ada ganjil Juga tuh. genap. Terus kemudian
pajak tahunan katanya murah, ya kan? Cuma Untuk 100 BYD. sekian ribu Betul, gitu ya. BYD sih cuma 500.000 per Tuh. tahun. Nggak ada malah Pak. Iya, Nggak, cuma hampir 200 segitu ya. ribu. Mahalnya lagi motor Vario, Pak. Oh, mahalan motor itu tuh bebek itu udah lama tuh. Nah itu juga karena Heeh. sekarang masih dapat subsidi. Oh iya Iya. benar. Nah, coba nanti kalau subsidinya Kalau udah tidak dicopot, ada. nah loh, Betul. itu bagaimana? Kan kayak pemerintah lagi bakar duit biar orang-orang pada beli. Iya. Biar migrasi ke Iya. mobil Iya, tapi listrik. banyak kok emang teman-temanku rata-rata yang pakai mobil listrik cewek ya. Heeh. Kan suka Wuling RF. RV itu, itu RV. kan dia Yang kecil dia banget. kecil banget, lucu gitu, warna-warnanya lucu. Rata-rata beli itu karena ya itu bebas gage, maksudnya sama pajak tahunnya. Nah, Murah. mikirnya ya udahlah Sama beli. lucu, warnanya kan Iya, lucu. banyak variasi. Ya. Kalau cewek kan mikirnya kayak gitu. Betul. Tapi kalau buat begitu ganti ban, banyak ukuran segitu susah. Problemnya cewek itu ya emang nggak mikir situnya, Gak mikir ke Pak. situ kan? Itu bannya itu ukuran tanggung. Iya. Ukuran 12 sekarang nggak ada yang jual ukuran segitu. Mesti belinya ya di Wuling. Iya. Benar. Ya Wuling ya harganya ya dia tahu lah, kebetulan lah ini. Bener. Iya, Gitu. karena masih sedikit juga yang nyari barangnya agak susah. Belum lagi saya dengar tuh dia harus pakai adaptor, Pak, kemana-mana nenteng. Oh iya. Ya dia nggak bisa digampang di mana. Nggak stasiun bisa gitu. colok, colok yang biasa di Bener, rumah itu iya. nggak bisa, Harus bawa nggak adaptor. bisa. Agak ribet emang. Gitu. Jadi pakai adaptor. Dan dia Wuling itu colokannya tidak yang universal. Ya itu bener, makanya pakai adaptor itu, Pak. Jadi kalau ke tempat juga colokan listrik di rest area Iya, harus atau nyambung di lagi kita. itu harus nyambung lagi, nyambung lagi. gitu. Jadi nggak bisa. Gitu. Nah itu yang kayak gituan yang belum nggak kepikiran. Pokoknya mikirnya cuma lucu, Iya, murah, by design, gage, desainnya oke. lewat gitu ya. Hmm. Tapi habis itu, oh iya ya, oh iya. Gitu. Tapi gambaran Pak Budi industri mobil, Pak ya, gimana ke depan, Pak? Karena menurut saya kayaknya kan kalau mobil listrik gempurannya kan jelas ya, Ya. Tesla, BYD apa ya, dan brand-brand lain. Kalau brand umum kayak Mercy, BMW atau produk Jepang, Toyota dan lain-lain, bagi saya melihatnya nggak begitu reaktif sih melihat kehadiran mobil listrik ini. Mereka tetap aja ngeluarin varian-varian mobil konvensional gitu, mobil biasa. Ya. Jadi mereka nggak begitu nggak panik dah, marketnya nggak panik kok. Kayak masih kayaknya mereka berpikiran mobil listrik tuh masih nanti beberapa dekade ke depan orang benar-benar mau semuanya geser ke listrik. Kalau menurut Pak Budi gimana tuh? Iya, ada yang berpikiran seperti itu. Tapi sebetulnya kalau saya perhatikan ya, seperti Toyota, Mercedes, BMW, mobil-mobil Prancis gitu Betul. ya. Kenapa kok mereka tidak begitu gencar ke sana? Iya. Karena terus terang sih, mereka udah kalah Oh. sama Cina. Oh. Udah jauh disusul sama Cina yang berkaitan dengan electric car, Oh. electric vehicle. Oke, Cina tuh sudah terlalu maju. Iya. Seperti misalnya nih, mungkin pernah lihat ada Mercedes yang elektrikal Iya. terbakar. Iya. Karena apa? Baterainya masih model lama. Oh. Sementara BYD udah pakai yang tipe yang terbaru, jadi nggak gampang terbakar. Gitu. Sebenarnya mereka udah kalah perang sebetulnya untuk EV ya. Untuk EV ya. Untuk EV. Oke. Makanya Toyota dan kalau nggak salah BMW juga itu tidak mengalihkan research mereka yang tadinya untuk EV itu ke hidrogen, Ke hidrogen. Iya. Bahan bakar hidrogen gitu. bahan bakar hidrogen. Wah, ini baru nih, Pak. Nah, jadi karena menurut mereka hidrogen itu the real free CO2, the real clean vehicle. Karena dia ngambilnya dari air, Iya, hidro. dari udara, gitu ya. Dan tidak ada kaitannya sama listrik yang ujungnya masih pakai fosil seperti itu. Gitu. Jadi ya mereka ini sekarang researchnya ke sana.
Oke. Dan mereka sudah cukup maju. Lebih maju dari saat ini ya, lebih maju daripada China. Di China itu kota besarnya apa ya sih? Shanghai, Shenzhen, apa lagi ya? Salah satu one of the biggest city di China itu sudah full electric car, electric sepeda motor. Jadi nggak boleh combustion engine mobil masuk ke situ. Jadi memang di kota itu semuanya electric car, bis-bisnya, truk-truk, mobil, sepeda motor semuanya elektrik. Gitu. Makanya mereka maju di sana karena local consumption-nya juga diharuskan, dipaksa untuk itu, dan government-nya mendukung untuk itu. Betul. Gitu. Kayak contohnya nih BYD waktu dia pertama kali research untuk EV, itu dia mau generate uang untuk R&D-nya. Dia berhasil kumpulin $25,000 waktu awal-awalnya. Terus dia datang ke pemerintah China, itu lihat, wah ini bagus nih, gitu ya. Terus dia tanya, kamu perlu berapa? Ya terserah. Udah, nih saya tambahin lagi $10,000. Jadi pemerintahnya tuh hadir di awal-awalnya BYD itu. Makanya sampai sekarang BYD maju karena pemerintahnya hadir dan mendukung untuk itu. Yes. Pajak ekspornya nggak ada. Iya, betul. Ya, ekspor dari Cina mana ada? Iya, benar. Kita coba minyak sawitnya dipajakin. Iya, benar. Jadi Mereka gimana coba? protek banget di dalam negeri, Pak ya. Iya, gitu. Jadi mereka benar-benar mendukung industri-industrinya sana untuk keluar lah. Gitu. Maka Tesla ngapan juga ngadepin BYD, Pak ya. Iya, Tesla. Awalnya BYD 10 tahun yang lalu kan si Elon Musk ditanyain mengenai BYD, dia ketawa-ketawa aja. Sekarang dia nyengir, sampai mundur dia dari kabinet Trump. Iya. Mending gue ngurusin Tesla dah katanya. Mampus nih kena gempur Cina. Oke, makasih Pak Budi. Iya. Udah sharing bareng sama kita, mulai dari urusan mobil presiden sampai ke jenis-jenis mobil. Pokoknya Terima nanti kita kasih.